bagaimana menurut Bapak mengenai pembangunan di Desa Wanajaya ini? Kalau pembangunan sih mungkin merata ya, meratanya itu karena kita kan sudah punya anggaran dari pemerintah, dari pusat, terus anggaran dari provinsi juga, anggaran dari daerah juga ada. Memang kalau pembangunan infrastruktur tiap tahun samalah seperti desa-desa yang lain ya, pembangunan pun seperti itu. Memang kalau di kita pembeda antara desa satu dan desa yang lain itu dilihat dari ada kawasan industri, ada pertanian. Kalau di Wanajaya itu kebetulan desanya bersebelahan dengan Bekasi langsung. Di desa ujung di Teluk Jambe Barat bersebelahan dengan Taman Mekar, Pangkalan. Yang ke baratnya dengan Bekasi dengan Pasiranji, kawasan industri di GIC dan Delta Mas Mekarta. Di berseberangan, begitu nyebrang itu kita udah Bekasi gitu ya, berseberangan langsung. Terus yang ke timurnya juga kita memang ada 3 kawasan industri di Desa Wanajaya, Pertiwi Lestari, Arta Industri Hill, sama KNIC. Jadi untuk pembangunan ada swasta dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi dari segi itu masih banyak yang belum terbangun juga gitu, belum bisa, ada yang bisa dibangunkan dan ada yang tidak, tergantung dari lokasi lahannya juga gitu kan. Untuk pertanyaan kedua Pak, dilihat dari letak geografis, mayoritas masyarakat di sini bekerjanya sebagai apa? Kalau geografis sekarang mungkin sudah peralihan ya, peralihan karena yang dulu ada pertanian, sekarang Wanajaya mungkin lahan pertanian tinggal 5 hektar. Untuk penduduknya mungkin cuman sekitar 300 hektaran aja. Peralihan ini dari pertanian ke industri ya banyak yang jadi karyawan, walaupun memang belum semuanya masuk ya, walaupun kita ada kawasan industri tapi tetap kita banyak yang belum bisa bekerja, seperti Karawang lah, seperti itu. Karawang juga kawasan industri tapi masih banyak juga kan yang belum bisa bekerja gitu. Kadang-kadang kalau di kita pola pikir itu karyawan gitu, jadi begitu lulus sekolah karyawan, jadi kalau kita hitung untuk yang bekerja mungkin sudah banyak juga sih yang di sini masuk, yang terutama dekat-dekat kawasan yang di Wanajaya. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir mengenai Dusun Cilele. Ya. Pembangunan di Dusun Cilele itu seperti apa, dan permasalahan apa yang ada di Dusun Cilele sampai saat ini yang belum bisa terselesaikan? Ya, kalau Dusun Cilele ya tadi saya bilang dari awal itu dusun yang memang unik ya. Terus terang kalau dilihat itu sudah nasional ya. Pertama dibikin film kinetik kan sama anaknya Herul Tanjung itu. Di YouTube juga banyak. Terus ada di sana sekolah itu sudah dapat bantuan dari mana-mana gitu kan. Sekolahnya ada PKBM Bunga Bangsa, ada SD Wanajaya 3, walaupun itu tanahnya tanah memang kehutanan yang di sana, bukan milik desa gitu. Jadi kalau kita bangunkan pun dari pemerintah pun kita nggak bisa bangun karena tanahnya memang tanah negara yang punya gitu. Kalau nggak terlalu hutan-hutan amat, kadang-kadang dekat juga dengan kereta cepat jalurnya. Cuman memang lokasi kesananya jalannya tidak sebagus yang ke tempat lain, masih jalannya batu, dan juga hasil dari masyarakat, dari iuran, terus dari kerja bakti. Menurut Bapak, bagaimana isu dari pembangunan yang ada di Dusun Cilele ini, khususnya dalam bidang pendidikan gitu? Pembangunannya seperti apa? Ya, terima kasih. Sebelum Bapak menjawab, ya perkenalkan, Bapak nama Oman, tanggal lahir 1907-1960. Berarti kurang lebih berusia Bapak ini udah 63 tahun. Lahir Kerawang. Alhamdulillah pada tahun 1999 Bapak ini mendirikan sekolahan. Ya awalnya bukan untuk mendirikan, tapi untuk bagaimana anak-anak yang ada di dalam kawasan hutan ini bisa belajar. Alhamdulillah tahun 2000 kurang waktu itu dimasukin ke kelas jauh SD Wanajaya 3.
Terus waktu pendirian memang ini lokasi hutan, bukan lokasi desa sebetulnya. Jadi kawasan hutan yang dikerjasamakan dengan masyarakat, karena ini ada wilayah kerja Perum Perhutani dulunya tahun 2006. Perhutani mengadakan yaitu kerjasama dengan Pola PHBM, dan juga terbentuklah sebuah lembaga masyarakat desa hutan yang disingkat LMDH tahun 2017 2018 itu antara 2017-2018 dari pemerintahan era Jokowi, yaitu dibentuklah hutan ini menjadi hutan PS, perhutanan sosial. Jadi sekarang pengelolaan hutan di sini adalah diberi kewenangan untuk dikelola oleh masyarakat, 70% oleh masyarakat. Dan juga pembangunan yang ada di wilayah Dusun Cela ini memang ini di luar kewenangan pemerintah desa. Jadi yang ada bangunan di sini ini semuanya swadaya masyarakat, tidak melibatkan pemerintahan, karena ini daerahnya ada bukan status tanah milik, tanah kawasan hutan. Tapi mudah-mudahan ke depan, walaupun memang ini sebagai kawasan hutan, pemerintah bisa ikutlah gitu dalam pembangunan gedung-gedung sekolah di sini untuk belajar dan prasarana yang lain. Semoga kayak bisa bikin bangunan yang lain gitu, bisa lebih maju, jalannya juga dibagusin. Prinsip kita jadi apa gitu? Kalau Risma jadi guru aja biar kayak Pak Oman bisa ngajar. Terus kita juga sama aja jadi guru. Pak Oman tuh siapa sih? Pak Oman itu guru kita, guru dari kelas 1 sampai kelas sekarang kelas 7.